suri teladan yang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah SAW, Nabina Muhammad SAW. Mudah-mudahan bagi kita semua umatnya, insya Allah yang kita sejak awal sudah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, insya Allah di yaumil kiamah nanti kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada informasi yang perlu sampaikan. Salat Jumat pada hari ini tanggal 19 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445, jatuh pada pukul 12:04. Kalau di wilayah Bekasi pukul 12:06. Jadi kalau nanti itu sudah berbunyi tidak jadi masalah ya. Yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Wanda Kurnia yang biasa mengisi kajian di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Muazin Abu Sofyan. Untuk Jumat pekan depan tanggal 26 Januari 2024 insyaallah yang akan menjadi khatib yaitu Ustadz Abdul Syakur SAG. Berikutnya informasi atau laporan keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode 13 Januari sampai 19 Januari 2024. Saldo awal pertanggal 13 Januari 2024 sebesar saldo awal pertanggal 13 Januari 2024 Rp1.534.200, penerimaan Rp28.500.000, pengeluaran Rp18.768.800, saldo akhir pertanggal 19 Januari 2024 berjumlah Rp11.265.400. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan segala infak amal ibadah Bapak jamaah sekalian mendapat catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada informasi dari bidang kepemudaan bahwa kegiatan anak-anak dimulai lagi untuk awal tahun 2024 untuk tingkat TK dan SD yang insya Allah mulai besok tanggal 21 Januari 2024 akan dimulai lagi kegiatan anak, yaitu untuk belajar agama Islam dan bercerita yang mengambil tema orang yang terkeren di dunia. Narasumber insya Allah Teteh Lili Ilmiah, yang waktunya pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 9 sampai selesai, bertempat di Masjid At-Taqwa lantai 2 di atasnya. Terakhir telah dicanangkan juga bahwa setiap pekan Ahad pertama atau minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk anak tingkat SD ya, diadakan pelatihan melakukan pemanahan bertempat di lapangan samping TK Masjid At-Taqwa. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa Rasulullah bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan belajar memanah di At-Taqwa ini salah satu bukti untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak yang memiliki cucu dan anak dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan ini sebagai upaya membentuk skill dan peningkatan bagi peningkatan
anak-anak kita di bidang memanah. Demikian barangkali informasi yang bisa disampaikan. Para jamaah, kami melihat masih ada sop-sop yang masih kosong, mohon dirapatkan. Dan juga yang membawa alat komunikasi untuk sementara mohon dinonaktifkan. Terakhir sekali, marilah kita berdoa dan mendoakan bagi keluarga jamaah ataupun jamaah sendiri yang kondisinya saat ini kurang sehat, maupun saudara kita, para tetangga, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan yang sehat tetap Allah jaga kesehatannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah tempatkan di sisinya yang terbaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma asbi ba'san wa asbihi wa anta syafi' la shifa la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdina ba'da waghfirna wa lahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadahina jannata mal abrar. Ya ajizu ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Panda Kurnia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita yang akan bertambah dengan ketaatan kepadanya dan akan merosot berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Dan ketakwaan ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, merupakan jalan bagi kita setiap muslim untuk mendapatkan ketenangan hidup, kesenangan, keberhasilan di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia, maka seorang manusia keadaannya berada di antara dua hal, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Terkadang dia berbuat baik, terkadang berbuat buruk. Terkadang banyak berbuat baik, dan juga terkadang sebaliknya terbanyak berbuat buruk walaupun ada baiknya. Itu semua hadirin rahimani wa rahimakumullah terkadang kembali kepada penyebabnya. Ketika seseorang dekat dengan para penyeru kebaikan, dekat dengan pintu-pintu kebaikan, masjid, pengajian dan selainnya, maka tentunya akan mudah baginya untuk mengerjakan kebaikan. Akan jauh darinya perbuatan buruk. Begitu pula sebaliknya, orang yang dekat dengan para penyeru terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan pintu-pintu maksiat, maka akan lebih mudah baginya untuk mengerjakan maksiat tanpa berpikir panjang, dan akan terasa susah baginya untuk mengerjakan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terasa susah baginya. Itulah manusia. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah orang yang selalu berbuat salah. Tak lepas dari kata keliru, salah.
Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang yang segera bertobat, gemar bertobat. Di sini Nabi SAW tidak mengutarakan dengan kata at-taibun, tidak, tapi dengan kata tawwabun. Kalau kita sedikit pelajari dari sisi gramatikal bahasa Arab, di sini Nabi menggunakan sighah mubalaghah, menggunakan kata fa'al yang terus menerus, wazan fa'al, tawwab yang mana artinya adalah gemar bertobat, selalu bertobat. Jadi orang yang baik ketika dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak membiarkan dirinya terus-menerus berada dalam keburukan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun ini bukan berarti bermudah-mudahan di dalam berbuat salah. Setelah bertobat, bergampang-gampangan berbuat salah, taubat lagi nanti, berbuat salah lagi, taubat lagi. Tidak seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu keliru. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan bagi kita, bagi pelaku maksiat yang telah taubat dan berbuat maksiat lagi, tak ada jaminan dia bisa bertaubat lagi pada masa yang akan datang. Tak ada jaminan dia masih diberikan umur, kesempatan bertaubat. Tak ada jaminan baginya hidayah akan datang kepadanya pada masa yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Ketika kita memiliki benda yang kita sayangi, kendaraan misalnya, tentunya kita akan memperlakukannya dengan baik dan sangat berhati-hati. Jangan sampai kendaraan tersebut rusak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan ketika kendaraan itu rusak, kecelakaan misalkan, tidak ada jaminan kendaraan itu bisa kembali seperti awal dari pabriknya. Begitu pula keimanan kita. Ketika kita telah bertobat, banyak berbuat baik, mencoba-coba untuk bermaksiat, hati-hati, tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangkanlah taubat kita ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan taubat ini merupakan jalan bagi muslim untuk mendapatkan keberhasilan pula. Selama kita masih diberikan kesempatan bertobat, maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberhasilan bagi orang yang bertobat kembali kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan kembalilah kalian semua kepada Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Siapa di antara kita yang tidak mau beruntung? Semua di antara kita mau beruntung. Bahkan karena kata keberuntungan inilah seseorang mencari keberuntungan ke arah sana, ke arah sini, dengan cara yang baik ataupun tidak baik, bahkan dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi kuburan, ingin beruntung katanya, menggunakan cincin sebagai jimat supaya beruntung, menduakan Allah Subhanahu wa taala, datang ke dukun karena ingin keberuntungan. Padahal keberuntungan telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan setelah kita bertobat, atau ketika seseorang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang perlu diperhatikan adalah muhasabatun nafs. Hendaklah dia menghisab dirinya, apa saja yang telah dia lakukan
selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup untuknya. Amal apa saja yang akan dia bawa ke akhirat nanti? Maksiat apa saja yang telah dilakukannya? Dan muhasabatun nafs ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mendorong seseorang untuk melakukan muhasabatun nafs, di mana beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seorang jiwa melihat ma qaddamat lighad, apa yang dia siapkan untuk hari esok ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena ketika itu semua akan dibalas, semua amalan akan didatangkan kepada kita, baik kecil ataupun besar, baik perbuatan soleh ataupun yang buruk. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang diperbuatnya di hadapannya datang, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa tersebut termasuk kita, seorang jiwa apabila dia buruk, maka dia akan mengharapkan law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia mengharapkan law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, sekiranya antara dia dan juga antara balasannya itu ada amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh. Tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap keburukan yang dia lakukan di dunia. Dan bahkan muhasabatun nafs ini, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memotivasi kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaihi, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang, wa tazayyanu lil 'aradil akbar, dan berhiaslah, ya, bersiap-siaplah lil 'aradil akbar, untuk hari yang sangat besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu semuanya akan diperlihatkan, tidak ada sama sekali yang tersembunyi. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hisab itu akan ringan pada hari kiamat, ala man hasaba nafsahu fid dunya, bagi orang yang mau menghisab dirinya di dunia. Dengan kata lain, ketika orang enggan menghisab dirinya di dunia, tidak mau, nanti saja menghisab, maka akan terasa berat hisabnya di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad
كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya seseorang menghisab dirinya, menimbang amalannya, maka hendaklah kita bersegera menghisab. Dan tentunya menghisab diri kita terhadap amalan-amalan yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Apa saja yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti? Maka Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser. Qadama abdin yawmal qiyamah. Dua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala. Sehingga dia ditanya. An umrihi fima afnah. Ini yang pertama. Tentang umurnya. Buat apa dia habiskan umurnya? Wa an ilmihi fima fa'ala fih. Dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan tentangnya. Ilmunya akan dipertanggungjawabkan. Apakah diamalkan? Apakah didakwahkan? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Untuk yang ketiga ini, tentang hartanya ditanya dua hal. Min aina akhadahu, dari mana dia ngambil harta tersebut? Apakah dengan jalan yang halal atau yang haram? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia menginfakkan? Apakah menginfakkan kepada yang Allah ridhoi ataukah tidak? Wa an jismihi fima ablah. Kemudian yang keempat, akan ditanya tentang jismi, tentang jiwanya, tentang dirinya, jasadnya. Fima ablah. Pada hal apa, pada sesuatu apa dia habiskan, dia hancurkan sampai hancur badannya tersebut. Apakah dia habiskan badannya tersebut sampai tua dengan bersepeda, ataukah dengan hobinya sampai dia lupa ke masjid, sampai dia lupa zikrullah, sampai dia lupa untuk membaca Al-Quran? Akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita sekarang. Segeralah hisab diri kita. Apabila ternyata kita telah mengerjakan kebaikan-kebaikan sehingga umur kita, sehingga ilmu yang tadi ditanyakan, harta dan juga jasad digunakan pada kebaikan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah istiqomah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Karena sekali lagi tak bosan-bosan khatib mengingatkan, karena kita itu bukanlah kita yang sekarang, bukanlah kita di masa lalu, tapi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita ketika dicabut nyawa nanti. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ketika akhirnya dia sedang dalam ketaatan, maka dialah orang yang baik. Dia adalah orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ketika dia meninggal dalam keadaan maksiat, maka dia dihitung sebagai orang yang bermaksiat dan akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad
كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم دمر أعداءك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فليقم المؤذن للصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول